Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Kupas Berita. Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin soal politik dinasti. Apa? Dinasti politik. Terus langsung, audiens langsung mau ngomongin Jokowi sendiri. Waduh, Mau ngomongin siapa nih politik dinasti nih? Siapa? Gitu. terlalu banyak kalau di Indonesia. Iya. Apakah Pak Jokowi, apakah Bu Megawati, apakah Pak SBY ya? Nah, itu dia. Aja. Aduh. Nggak, tapi Pinggir jurang ini. kenapa ini diomongin? Karena 2 hari yang lalu, beberapa hari lalu SMRC itu Saiful Mujani Ya, Research and Consulting. dia posting video soal pemilu 2024 lalu itu 19,5% kandidatnya adalah politik dinasti. Gitu menurut surveinya. Kandidatnya atau yang terpilih? Kandidatnya. Jadi berdasarkan riset Polgov, Visipol UGM, Election Corner UGM, dan IFAR Unika Atmajaya, ada 605 kandidat Pilkada 2024 atau oke. sekitar 19,5% dari seluruh kandidat yang terindikasi berasal dari politik dinasti. Oke. Menurut mereka. Oke. Nah, menurut SMRC, ini politik dinasti itu praktek ketika jabatan politik diwariskan dalam lingkaran keluarga, kayak anak ke ayah, suami ke Ayah istri. ke anak, Iya, kali. ayah ke anak, bener. Ya, anak menggantikan ayah maksudnya. Terus suami ke istri gitu. Istri ke suami ada nggak? Nggak tahu. Bu Atut nggak ya? Nggak tahu. Ya, ntar. Iya. Terus SMRC juga nyorotin kalau beberapa orang di Indonesia itu belum ngerti apa itu politik dinasti. Jadi mereka tuh ngeluarin survei nasional SMRC di tahun 2023 itu cuma 38% warga yang tahu apa itu politik dinasti gitu. Padahal kan 19,5% ini cukup tinggi kalau menurut SMRC. Tinggi kan? dong, 20 itu kan sekitar 20% kan? Betul. Ha. Dari seluruh orang yang mencalonkan diri itu adalah kayak datang dari dinasti politik tertentu kan? Dan Bener. mirisnya kayak udah tinggi kayak gitu, ternyata dari seluruh masyarakat cuma 38% ya. Iya, yang tahu kalau Yang definisi sadar soal- politik dinasti iya. itu apa sih gitu. Iya. Nah, dari 38% itu ditanya lah sama SMRC kan, kayak menurut kalian nih adil nggak ya politik dinasti ini buat kontestasi politik gitu. Yang jawab nggak adil itu ada 54%. 54% warga setuju bahwa politik dinasti adalah praktek yang tidak adil karena membatasi kesetaraan kesempatan bagi setiap warga buat masuk dalam politik gitu. 54%. 54%-nya setuju, nggak adil nih, karena kan mungkin udah dapat popularitas dari ayahnya, nama ayahnya naik, terus akhirnya mungkin digantiin sama anaknya, dan menurut orang-orang ini nggak adil, gitu. Terima kasih. Tuh, terima kasih. Jadi, nah kalau misalnya ngomongin soal dinasti nih Bang, pasti tuh kalau misalnya Cokro TV identik banget sama, oh jadi berarti ngomongin Mas Gibran gitu. Atau ngomongin Bu Megawati gitu kan pasti. Pasti yang paling kuat sih Mas Gibran lah. Ya pasti yang benar-benar diomongin ya Mas Gibran. Nah, masalahnya menurut aku justru kalau lu menggaungkan bahwa dinasti politik itu sangat kental di Pak Jokowi dan Gibran, itu justru menekankan benar bahwa surveinya SMRC ini benar. Kalau orang-orang tuh kurang sadar soal makna politik dinasti yang sebenarnya udah melanggeng udah lama. Dari zaman Bu Mega gitu. Sebetulnya kalau Bung Karno itu kan Bu Mega baru ada setelah lama setelah Bu Mega baru menjadi ketua PDIP itu lama setelah Bung Karno meninggal. Oke, iya. Nah, tapi kalaupun kita mau bicara politik dinasti, yang kemudian membangun dinasti politik itu adalah Bu Meganya, Oke. Bung Karno, bukan Bung Karnonya, Oke. Oh iya. ya. Jadi si Bu Mega putrinya kan Puan. Puan ya. Puan diangkat menjadi politisi dan kemudian menjadi anggota DPR, jadi ketua PDIP kalau nggak salah kan, ya. Kemudian sekarang siapa lagi tuh yang dari keluarga Ada Romi Soekarno yang terbaru tuh Iya. di salah satu daerah, saya lupa Jawa Timur kalau nggak salah. Iya, Jawa Sempat Timur. kita bahas juga di KB. Ya, Ya. dan itu menjadi seorang anggota DPR melalui cara yang
sebetulnya nggak pantas. Benar. Walaupun ya itu katanya sih namanya dinamika internal gitu kan. Soal pengunduran 2 orang itu. Iya, jadi ini buat penonton yang mungkin nggak ngikutin, Romi Soekarno Iya, itu Romi Soekarno. menjadi anggota DPR bukan karena dia menang di dalam pemilu di daerahnya. Sebetulnya di pemilu di daerahnya dia cuma jadi nomor 3 Empat, ya. 51.000 suara. Nah, tapi dia akhirnya menjadi anggota DPR karena dia harus iya. kan gini, nomor 1-nya udah lolos, Iya. ya. Nah, ada satu suara lagi nih buat orang Ya, kedua karena dari PDIP cuma dapat 2 Dua kursi. bisa dapat 2. Heeh. Yang kedua tuh bukan nama Romi, nama orang lain. Nomor 3-nya juga bukan Romi, nama orang lain. Tapi orang nomor 2 dan orang nomor 3 ini diminta oleh partai atau diperintahkan oleh partai mundur ya. Ada tuh Bang, source-nya beneran diperintahkan. Benar. Oh, iya. Benar kan ceritanya begitu. Oke. Itu menyebar di media. Ya, istilah diperintahkan tuh kan bisa bermacam-macam ya. Diminta, diperintahkan, dihimbau kan ya. Yang jelas yang 2 orang ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari pencalonan sehingga yang nomor 4 ini naik jadi nomor 2 dan sekarang jadi anggota DPR. Itu contoh yang sangat jelas ya mengenai bagaimana dinasti politik bekerja. Tapi kembali ke apa yang kamu katakan tadi, saya rasa kita mulai dari SMRC-nya dulu nih ya. Kan SMRC seperti menyayangkan dan barangkali banyak orang juga akan menyayangkan ya. Iya. Bahwa ternyata nih orang-orang tuh nggak paham sebenarnya tentang dinasti politik. Benar. Dan inilah yang akan menyebabkan dinasti politik terus berjalan. Karena orang sendiri nggak paham kok apa yang disebut sebagai dinasti politik. Ada paling tidak 2 pertanyaan besar di sana. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yang disebut sebagai politik dinasti atau dinasti politik sih? Politik dinasti. Politik dinasti itu apa sih? Ya. Yang kedua, emang kalau politik dinasti itu berlangsung, itu akan merugikan masyarakat. Karena asumsinya adalah secara implisit ini sesuatu yang buruk. Ya enggak? Kalau enggak usah dihiraukan, enggak usah diributin. Ya. Nah, sekarang pertanyaan pertamanya adalah apakah politik dinasti itu tadi boleh diulang nggak sebentar? Politik dinasti itu praktik ketika jabatan atau kekuasaan politik diwariskan atau dilanjutkan ke anggota keluarga. Itu saya rasa penting tuh. Karena istilah yang digunakan di sini adalah ketika jabatan diwariskan. Sekarang saya tanya, kata diwariskan tuh artinya apa? Bisa macam-macam sih. Wariskan. Tapi yang paling gampang adalah sesuatu yang dimiliki oleh dan orang tua, diberikan. Orang tua diberikan. diberikan kepada ini saya Keturunan, wariskan. iya. Ya. Sekarang pertanyaannya apakah semua orang? Nah, sekarang pertanyaan begini, apakah orang-orang yang mengikuti pemilu tadi 20 orang itu adalah orang-orang yang menjalani politik dinasti? Saya merasa nggak sepenuhnya bisa digunakan istilah itu. Oke. Karena kan tadi penekanannya pada diwariskan. Kalau diwariskan itu kan adalah semestinya nih, saya adalah wali kota. Ya. Jabatan wali kota saya itu saya serahkan kepada anak saya atau istri saya atau keponakan saya. Nah, kalau si istri atau si anak atau si keponakan saya itu ikut pemilihan untuk memperoleh posisi seperti bapaknya itu waris bukan namanya. Kalau misalnya nggak ikut pemilu, waris. Clear. Saya Saya serahkan nih jabatan saya. Ya. Tapi kalau sekarang kembali ke Pak Jokowi deh. Ya. Pak Jokowi mewariskan posisi presidennya nggak Pak kepada Gibran? Jelas nggak, karena bukan presiden kan. Tapi bisa nggak dibilang bahwa posisi Gibran sebagai wapres adalah hadiah dari Presiden Jokowi? Nah, kan Mas Gibran dipilihnya lewat pemilu. Cuma Bang, kan aku kan Nggak, ulang deh. boleh. Iya. Kan dipilih melalui pemilu sehingga iya. artinya Sehingga artinya ya
kalau menurut aku bukan politik dinasti. Iya, tidak diwaris. Kalau definisi politik dinasti itu adalah Kuncinya itu diwariskan. diwariskan. Iya. Diwariskan nggak ini? Iya. Kan enggak. Enggak. Dia bertarung. Dan menangnya Prabowo dan Gibran itu adalah 58. 58. Ya. Artinya ada 42% orang nggak setuju. Oke. Bukan sesuatu yang 90 lawan 10 gitu loh. Iya, benar. Jadi bukan betul-betul karena dikasih hadiah gitu loh. Bukan karena tentara turun, polisi turun, segala macam digunakan untuk menjadikan Gibran itu sebagai wapres. Kan iya. kayak gitu. Sehingga bisa nggak diwariskan? Itu yang kita harus jawab dulu. Benar. Nah, kalau misalnya aku kan juga ngeliat tuh Bang, kan kalau Mas Gibran ini kan memang dia ikut pemilu, terus abis itu juga debatnya juga bagus waktu itu kan. Dia juga punya pendukungnya lah ibarat gitu. Akhirnya aku sempat nanya-nanya lah, diskusi sama ChatGPT kan. Kalau misalnya Mas Gibran ini menang lewat pemilu, itu masuknya politik dinasti atau enggak? Nah, katanya tetap masuk ke politik dinasti. Karena apa? Kan Mas Gibran ini kan anaknya Pak Jokowi nih. Jadi dia nih kecipratan famous-nya Pak Jokowi gitu. Kecipratan famous-nya, terus akhirnya dia dapat kayak pintu politik ya. Kayak ibarat relawannya Pak Jokowi akhirnya pada dukung Mas Gibran. Dikasih kemudahan, terus abis itu dukungan semuanya ada di Mas Gibran. Jadi akhirnya karena yang tadinya dukung Pak Jokowi akhirnya dukung Mas Gibran, ya udah akhirnya nama Mas Gibran naik, menang kayak gitu. Kalau dari ChatGPT kan ChatGPT kadang-kadang nggak pinter-pinter amat. Iya. Nah, enggak. Nah, yang aku highlight adalah aku ngelihat analisanya ChatGPT ini mirip-mirip sama pemikiran orang-orang yang mendukung, maksudnya pihak oposisi gitu loh Bang. Kayak misalnya yang menolak gitu, yang orang-orang yang kayak nggak suka sama Mas Gibran. Karena kan ada yang bilang nih politik dinasti nih. Buktinya waktu Mas Gibran mau jadi cawapres itu batas usia dibongkar sama Pak Jokowi, kan kayak gitu tuduhannya kan. Ngaco. Iya, tuduhannya kayak gitu. Tolong ulang itu ya. Apa? Yang itu barusan, yang tuduhan batas usia. Mengubah batas usia. Ya, jadi kan tuduhannya gitu. Nah, yang aku lihat nih yang ada di ChatGPT mirip nih sama tuduhan-tuduhan orang yang nggak suka sama Mas Gibran gitu. Jadi akhirnya Mas Gibran dibilang, oh ini politik dinasti nih, karena ya gimana, semuanya adalah kelakuannya Pak Jokowi yang bikin Mas Gibran jadi wapres gitu. Nah, jadi orang-orang ini nih, menurut kalian, orang-orang ini nih, orang-orang yang anti, yang menolak keikutsertaan Gibran di dalam pemilihan wakil presiden, itu menganggap seorang anak presiden, seorang anak gubernur, seorang anak wali kota, seorang anak bupati tidak boleh punya hak untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden, calon gubernur atau calon gubernur, calon wali kota atau wakil wali kota. Tidakkah itu menjadi sifatnya diskriminatif? Iya, jadinya. Kan Gibran tidak memilih untuk menjadi anak presiden. Benar. Dia adalah anak presiden, ya. Tapi terus dia jadi salah, karena artinya dia nggak boleh menjadi calon wakil presiden. Kalau dia bagus gimana? Nah, langsung dipotong. Oh enggak, karena kamu anak presiden, kamu nggak boleh. Oke. Lo nggak bolehnya kenapa? Alasan rasionalnya itu apa? Kamu nggak boleh. Oh, karena kamu akan terkena, kamu diuntungkan oleh popularitas bapakmu. Iya, karena kita belajar demokrasi, kita harus mempercayakan itu kepada masyarakat. Benar. Masyarakat harus dibaca sebagai kumpulan orang-orang yang rasional. Dengan sendirinya enggak, saya akan memilih Gibran karena dia adalah anak Jokowi dan saya menyukai Jokowi. Kalau lihat tren waktu pas kampanye sih enggak juga ya. Enggak juga. Iya, enggak juga, ya pasti enggak. Ingat ya, ini kita bicara orang-orang rasional nih. Demokrasi itu percaya bahwa manusia itu punya nalar. Maka dia harus diberi kesempatan
untuk mengambil keputusan sesuai dengan nalarnya. Kalau gara-gara nalarnya terus dia menganggap bahwa anak presiden pasti akan sama baiknya dengan bapaknya, iya terserah. Maksud saya gini, kamu Iya. boleh nggak suka, goblok lo, yang pinter tuh bapaknya bukan dia gitu ya. Ya dia bilang, tapi gue percaya, gue suka sama bapaknya, maka gue akan memilih anaknya. Itu boleh. Iya. Nah, yang harus dilakukan oleh lawannya adalah berusaha menunjukkan, dia itu nggak sepinter bapaknya ya. Anda mungkin suka sama bapaknya, tapi anaknya ini nggak sepinter itu. Hajar di situ. Tapi jangan dibuat peraturan yang mengatakan dilarang. Tapi kabarnya pernah ada tuh Bang aturannya ya. Ada. Sempat tapi kemudian Sempat, dibatalkan. Tapi bisa dibatalkan. Ya itu Di balik lagi beberapa karena negara- hak sipil ya. Iya, di beberapa negara lain itu juga dilakukan. Ada negara yang melakukan itu. Amerika Serikat sih enggak. Kenapa saya menyebut Amerika ya? Karena kita kan sering merujuknya demokrasi, bla, 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 Iya. gitu ya. Enggak, biasa-biasa aja. Bahkan dalam sebuah negara yang percaya pada kompetisi yang bebas, pasar bebas, ya harus boleh diizinkan dong. Pertarung aja sana. Ini kan sama aja dengan mengatakan kalau kamu anak orang kaya, kamu nggak boleh maju. Kenapa? Karena kamu punya uang. Lawan kamu nggak punya orang tua kaya. Nggak adil dong nih. Yang satu kaya, yang satu miskin. Ya nggak apa-apa, tarung aja. Tapi kan jadi nggak fair. Yang anak orang kaya punya dana, punya segala macam. Yang orang miskin, ya nggak apa-apa, lawan aja. Ya, dan terbukti di siapa? Apa New York wali kota ya yang baru ini si Wali kota muslim itu. orang muslim itu. Tiba-tiba namanya hilang di kepala saya. Iya, Dia kan lupa juga memang aku. datang dari kelompok orang yang mengumpulkan suara dari orang-orang yang dia funding gitu, yang dia urunan. Oh iya. Orang-orang yang bukan nggak super kaya bergabung nyumbang melawan orang-orang yang super kaya. Menang nggak? Menang. Ya. Nah sekarang kembali ke tadi. Dia ini anak presiden atau anak gubernur atau anak wali kota. Nah gara-gara dia adalah anak presiden, anak gubernur, anak wali kota, kemudian dia tiba-tiba kehilangan haknya untuk maju sebagai calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, calon lurah, saya nggak tahu lah. Ya, kan menurut saya enggak dong. Nah karena itu politik dinasti kalau artinya adalah pewarisan dalam artian diberikan begitu aja, ya itu mungkin kita akan sama-sama bilang kita nggak terima itu karena kita percaya pada demokrasi. Karena dalam demokrasi orang tuh harus diizinkan untuk memilih sesuai dengan apa yang dia yakini. Tapi di Indonesia ada nggak yang politik dinasti? Ada, setahu aku. Misalnya? DIY ya. Oh DIY. Yogyakarta. Kenapa disebut politik dinasti? Karena yang jadi gubernur ya bang. Gubernur itu masih Sultan Hamengkubuwono ya. Masih keturunannya gitu. Iya. Kan Sultan Hamengkubuwono 1, 2, 3, sekarang 10 ya. Iya, kan emang nggak melalui pemilu kan, karena pemilu. Makanya mereka daerah istimewa kan. Betul. Kita nggak mengkritik itu loh, kita tidak mengatakan itu buruk, tapi itu memang politik dinasti politik. Gubernur berikutnya siapa? Gubernur DIY? Yang sekarang? Berikutnya. Oh berikutnya. Mungkin keturunannya juga. Bukan mungkin. Atau iya. Selama ini masih diterapkan. Iya. Daerah pasti. istimewa itu mengatakan bahwa itu hanya boleh dipimpin oleh keturunan Hamengkubuwono. Ya anaknya. Anaknya udah pasti. Yang menarik anaknya itu perempuan. Jadi gubernur DIY berikutnya setelah selesai ya. Gubernur Sultan Hamengkubuwono 10, yang ke-11-nya adalah bukan lagi laki-laki, dan itu sebuah hal yang penting ya. Tapi poin saya itulah yang dinasti. Benar, bukan yang melalui pemilu yang orang-orang nih bisa milih, oh ini anaknya Pak Jokowi, oh ini anaknya Bu Mega, oh ini anaknya
siapa kalau di Banten tuh apa keluarga Ratu Atut. Airin, keluarga Ratu Atut. Tapi sebenarnya kenapa sih politik dinasti ini dipandang negatif gitu, Nuy? Sebenarnya lebih ke karena kalau aku sih mikirnya karena ada stereotip negatif tuh, dalam artian aku tuh ngerasa ada beberapa somewhere di beberapa wilayah politik dinasti ini tetap eksisten walau citra mereka tuh buruk. I mean misal gini, kalau kita gambarkan ke Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu ya. Ya ini terlepas dari orang-orang yang benci Bapak Jokowi dan keluarganya ya. Pak Jokowi itu kan punya gebrakan yang nyata untuk Indonesia. Prestasinya inilah. Mas Gibran bawa Solo itu gebrakan yang nyata. Itu maksud aku yang ini debatable juga terserah, tapi ini politik dinasti yang nggak bisa dibilang politik dinasti ya. Cuma Nah, jadi kita ini kan adalah bahwa kalau politik dinasti itu artinya ada pewarisan ya mereka nggak. Semua ini bukan politik dinasti ya. Tapi kalau politik dinasti itu adalah mereka yang terpilih sebagai pemimpin baru itu terpilih antara lain karena ada hubungan keluarga dengan pemimpin sebelumnya, itu dinasti. Jadi menurut saya yang tadi kita bicarakan di Indonesia ini kecuali DIY, kecuali Yogyakarta, sebetulnya politik dinasti yang tidak dalam artian pewarisan. Nah, kalau misal Pak Jokowi, Mas Gibran, itu kan emang citranya baik ya. Jadi maksud aku harusnya eksistensi Mas Gibran ini jangan langsung terkungkung kayak benci. Soalnya ini yang aku rasain sebagai warga Banten. Karena kita pakai pemahaman umum soal dinasti politik ya. Karena kalau orang Banten pasti tahu Banten ini punya keturunan yang dinasti politiknya tuh terasa nyata. Maksudnya dalam arti gini, dulu kita tuh punya yang namanya Gubernur Ratu Atut Khosyah, Bang. Dia itu jadi gubernur Banten tahun 2012-2017. Nah, terus dia kalau nggak salah ada hampir barengan juga dengan adik, aku lupa siapa siapanya Airin itu siapanya Ratu Atut? Adik ipar ya. Itu juga di wali kota Tangsel juga kan. Nah, tapi ada, aku lupa persisnya tahun berapa, akhirnya kan dia terlibat kasus korupsi dan beberapa. Siapanya? Ibu Ratu Atut kalau nggak salah. Iya. Ya, dia kena kasus suap ke mantan ketua Mahkota Konstitusi, terus dia kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten. Maksud aku korupsi ini bukan sesuatu yang bisa ditoleransi. Iya. Nah, maksud aku aku nggak tahu ya, dulu mungkin belum ada cancel culture ya. Cuma kayak ini tuh red flag banget nih sebenarnya. Kalau kita mau pakai penilaian yang pikiran sempit. Ini kita ngeliat keluarga ini harusnya wah ini udah red flag banget ini keluarga. Tapi red flag. Cuma masalahnya ternyata walau dia tersandung kasus korupsi, dia tuh sampai sekarang keluarganya masih eksisten banget Bang di politik. Masih eksis. Masih eksis. Bahkan yang terakhir aku cari itu 6 anggota keluarganya tuh berpencar ada di DPRD dan DPR. Termasuk Airin kalau nggak salah di DPR. Terus untuk kalau yang eksplisit kayak gubernur atau wali kota, ya sisa si wakil wali kota Pilar Saga Ihsan. Nah ini aku agak. Itu apa? Kenapa? Dia apa? Dia siapanya ya? Lupa juga. Bukan, dia sebagai apa sekarang? Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Okay. Iya. Nah, ini tuh udah periode kedua dia. Nah, sebagai wakil. Nah, Bang Ade pernah dengar namanya BSD gak? Tahu dong. Nah, BSD itu kan kota mandiri, kota mandiri yang ada di Tangerang Selatan. Jadi Tangsel ini wilayah yang punya daerah yang dikelola oleh pemerintah, ada daerah yang dikelola sama swasta. Dan ini nunjukin jomplang banget Bang. Kesenjangan sosial ya. Jadi orang tuh Tangsel ini kita tuh selalu punya stigma bahwa ini kalau dikelola swasta pasti bagus. Tapi kalau dikelola pemerintah, especially orang pemerintah Tangsel,
bobrok, udah ngurusinnya drainase Pondok Aren mau banjir nih. Iya. Masih banjir. Kayak beda dunia gitu Bang. Beda dunia, Bang. Beda dunia. Kalian di yang mana? Kami di korban Pinggirannya kita banjir. Kayak banjir maksudnya. Kalian masuk ke daerah yang dikelola pemerintah. Dikelola pemerintah. Nah, terus oke, itu kan sebuah tuntutan yang emang datang dari warga Tangsel sendiri. Benjamin Daphni, di sini wali kota Tangselnya. Kalau Pilar Saganya kan wakilnya. Ini kalian kerja apa? Gitu ya. Ini BSD udah sebagus ini. Lu malu nggak sih sebagai pemimpin di kota Tangerang Selatan? Kota lu itu terkenalnya sebagai kota yang dipikul atau disokong. Iya, jadi tuh dia kayak baiknya tuh karena ada kota mandirinya. Iya. Jadi Tangsel itu kayak tidak terdengar sebagai kota yang emang keberhasilan pemerintahnya. Tangsel itu ada Bintaro, ada BSD. Bintaro itu kan punya Jaya Group. BSD itu punya Sinar Masland. Dua-duanya swasta nih. Dua-duanya swasta dan itu sorry ya Pak. Dan emang Keren kota banget. di Tangsel yang wilayah di Tangsel yang bagus tuh kayaknya menurut aku I'm sorry to say itu doang. Iya, Dua itu. itu. Iya. Orang nih kayak orang-orang kalau udah padat di Jakarta terus orang mau nyari pinggiran, nggak ada nyari pinggiran ke Ciputat, ke Pamulang, nggak ada. Kalau mereka ada juga. Iya, Tangsel. kalau mereka ada duit ya mereka pasti nyarinya Bintaro dulu, Iya. BSD dulu. Kalau Kalau lebih emang kaya budget, lagi ya. iya kalau Iya. misalnya emang budgetnya agak turun dikit, ya udah tetangganya BSD, misal Pamulangnya agak ke Ciater. Iya. Terus BSD yang mungkin agak rempoa itu masih Tangsel. Jadi Ini menunjukkan apa? menunjukkan bahwa sebenarnya ini nyata banget Pak. Ente kerjanya kayaknya sih ini kurang nyata, tapi anehnya ini dipilih lagi. Dipilih lagi ya. Karena kan ini periode kedua dia. Dan ini yang menurut aku jadi dalam pemahaman umum dinasti politik ini tuh suatu hal stigma yang negatif Iya. karena lo bisa tetap eksis di tengah citra publik lo tuh, citra publik terutama keluarga lo itu jelek. Maksudnya gini, Bu dengan keluarga dia yang dulu kena kasus korupsi, terus kinerjanya kurang nyata, segala macam, tapi lo masih mau aja untuk eksis gitu. Karena jujur Bang, aku habis diskusi kan sama ChatGPT juga, kayak Egra juga. Aku nanya sesimpel, aku minta dong list kinerja nyata Bapak Benjamin Daphni dan Pilar Saga. Yang muncul tuh program, prestasi yang I'm sorry to say itu lebih kayak labeling doang, ngerti gak Bang? Prestasi yang kayak oh iya kotanya mendapat predikat kepatuhan atau apa yang aku tuh pengen minta list kinerja nyata yang benar-benar berdampak untuk masyarakatnya. Iya. Dan itu I'm sorry to say nggak tahu ini ChatGPT-nya yang salah apa nggak keluar. Iya. Lebih ke kayak ya udah mungkin dianggapnya ini periode kedua dia masih baru mulai. Terus aku balikin lagi ke ChatGPT-nya. Ya periode pertamanya apa kinerja nyatanya? Dan Nggak ada. Nah, tapi kembali ke isu kita semula ya. Iya. Bagaimana Nui menjelaskan ini dalam perspektif keburukan dinasti politik? Kalau aku sih sesimpel yang kayak ya itu kenapa dia bisa eksis Itu karena mungkin dinastinya. I don't know. Enggak, iya, itu kan. Uh-uh. Dan walaupun harus buru-buru diingatkan ya, dinasti politik di mana di Banten ya, itu kan akhirnya hancur dalam arti siapa tadi Ratu Atut ya, Iya. keturunannya atau keluarganya tidak melanjutkan lagi posisi sebagai gubernur. Iya. Ternyata masyarakat akhirnya memilih Andra Sony. Ya walaupun ya namanya pemerintah tetap ada plus minusnya ya. Tentu aja, tapi maksud saya adalah ada nggak keturunan si Ratu Atut yang juga bertarung di perebutan gubernur atau posisi itu? Wah, aku tidak mencari itu sih. Ya, nggak. Poin saya adalah Airin tuh sebenarnya maju gubernur nggak sih? Waktu itu Pilkada terakhir. Seingat aku tuh Andra Sony trennya tuh Andra Sony melawan Royal Family Airin. Iya kan? Ya misalnya begitu. Dan terbukti enggak kan, kalah kan? Kalah. Jadi hanya karena
Anda adalah anggota keluarga pemimpin sebelumnya, Anda maju, Anda belum tentu menang. Dan itu antara lain terjadi karena orang udah melihat. Ya. Ternyata sebelum ini Ratu Atut punya membangun dinasti itu hasilnya belangsak. Maka kita nggak mau terima. Ini kayak Tangerang Selatan. Kalau ini terus terjadi, ya pastilah. Berikutnya, ya orang Tangerang Selatan nggak bodoh-bodoh amat juga kan? Harusnya. Mungkin Kan agak, ada warga BSD dan Bintaro ya. mungkin mereka nggak ikut pemilu, nggak tahu ya. Ikut Bang. Ikut ya. Bang, ingat gak sih kemarin tuh anggaran dananya Tangsel sempat ke spill. Kenapa sebengkak itu sama orang Bintaro, Bang. Yang kritis orang Bintaro. Oke. Intinya sebenarnya harusnya kita berharap warga Tangsel, ini kan warga Banten keseluruhan udah berhasil nih keluar dari ruang lingkup dinasti yang akhirnya Politiknya Ratu Atut. menjebolkan Pak Androsoni yang nggak ada kaitannya dengan keluarga itu. Ini kita harapannya ke depan Tangsel jangan mengorbankan berapa tahun itu lagi, 10 tahun lebih itu. Tapi kebetulan kita tidak lagi bercerita tentang nasib kalian ya. Iya, itu dia. Ini sebenarnya agak ada faktor pribadi ya. Agak panjang makanya. Agak panjang. Nah, tapi yang saya bilang adalah Anda lihat bahwa ternyata tidak dengan sendirinya. Ya, kan tuduhan-tuduhan terhadap dinasti politik tuh kalau dia maju, ya dia akan menang lah. Karena ada efek dari suara bapaknya, ibunya dan segala macam. Iya kalau bapak ibunya suaranya bagus. Kalau enggak, kan juga bisa sebaliknya. Ya, dan orang kan pada akhirnya kita harus percaya orang harus dididik menjadi rasional. Betul. Sehingga memilih orang-orang yang dianggap tepat, punya track record yang baik, tidak dikhawatirkan akan membawa efek seburuk seperti yang waktu-waktu sebelumnya. Kita harus percaya itu, mau nggak mau. Ini kayak gini nih. Saya anggota DPR, bukan anggota DPR. Saya kan calon anggota DPR. Tapi saya melihat betapa busuknya pemilihan anggota DPR kita. Money politics di mana-mana. Ya. Ke depan, apakah kita nggak lagi percaya sama pemilihan anggota DPR kita? Enggak, DPR harus dibikin. Kan ada yang bilang, bubarin aja lah DPR. Nggak bisa sih. Nggak bisa, harus ada. Demokrasi itu udah sepaket ya, Bang? Sepaket. Ada yang wakil rakyatnya, ada eksekutifnya, ada pengadilannya. Iya. Harus ada. Harus ada. Makanya yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki yang orang-orang yang kita pilih itu. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun lagi, dalam tahun 2029, kita berhasil membuat orang memutuskan untuk memilih tidak karena dia dibayar. Iya, teredukasi lah. Teredukasi. Bahwa masa depan Indonesia tuh agak simple di apa ya? Maksudnya masa depan Indonesia tuh ada di suara kita. Di suara kita pemilu. Kamu nggak bilang ini simple aja kok. Simple aja. Suara kita itu sangat berarti. Aha. Ya kita menentukan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Kalau lo memilih orang berdasarkan dia bayar berapa ke kita, ya mampuslah negara ini. Iya benar. Nah sekarang kembali ke dinasti politik. Ya. Pertama-tama kita sekarang mengatakan dinasti politik itu tidak hanya terjadi kalau diwarisi, ya, tidak dipersembahkan dari orang tua ke anak, dari suami ke istri dan seterusnya. Dinasti politik adalah politik di mana orang-orang yang terlibat dalam dunia politik, yang menjadi pejabat, yang mengajukan diri dalam pemilihan anggota legislatif, anggota eksekutif dan seterusnya adalah orang-orang yang terikat dalam hubungan darah satu sama lainnya. Boleh nggak itu? Kan gitu pertanyaannya. Kalau dalam pandangan saya, boleh. Tapi kita harus didik orang-orang untuk memilih. Jangan berdasarkan, karena Nui hubungannya dengan si bapaknya itu bupati gitu ya. Jangan gitu. Jangan. Pilih karena Nui ini pintar. Kan gitu. Iya. Jadi kita nggak usah terlalu risau dengan kalau ternyata hanya berapa tadi 38% yang paham. Ya nggak apa-apa. Yang penting adalah orang jangan sampai, orang tuh harus percaya bahwa memilih itu harus berdasarkan kemampuan, integritas, kesetiaan, kejujuran, gitu ya. Jangan karena hubungan darah dengan orang lain. Iya, kalau misalnya Gen Z kan kayak nanti ada misalnya ke depan ya ada debat capres, debat cawapres. Nah, ditonton debatnya tuh. Nanti baru bisa nyimpulin, jangan cuman kayak ini anaknya bapak ini, jadi saya pilih ini deh. Jadi rasionalnya diutamain gitu. Jangan jadi waktu pas nonton debat tuh jangan
duh ini masih dinasti politik, udahlah pasti ini mah bobrok gitu, jangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Dilihat dulu. Nah, tapi misal ini kita juga terbuka ya Bang. Misal kalau lu menemukan bahwa lu bisa membuktikan bahwa Mas Gibran ini kinerjanya bobrok, misal atau buruk, ya silakan aja misal kalau dia maju. Ya. Kalau lu bisa membuktikan dan itu berasal dari rasional, lu nggak apa-apa juga Bang untuk Betul, dia nggak bagus, pilih Mas bagus. Gibran. Bagus. Iya. Kalau dia buruk, angkat keburukannya. Tuh. Kalau dia benar-benar punya ijazah palsu, angkat Angkat. bahwa dia punya ijazah palsu. Tapi jangan bohong. Jangan diadadain. Didadai. Nah, jadi memang kita harus memilih siapapun nih ya warga, Iya. memilih orang-orang yang menduduki jabatan publik itu harus tidak didasarkan pada misalnya hubungan darah, Mm-mm. tidak didasarkan pada agama, Iya, tidak itu. didasarkan pada jenis kelamin, Hmm. tidak didasarkan pada suku. Iya, benar. Oh Jawa, pilih Jawa. Gak mau Jawa. Kayak Jawa Cina, menang terus. Cina misal Cina gitu. nggak boleh, Cina, karena dia Cina. Kita milih harus Pribumi, Hmm. pribumi nanti di pribumi tapi kalau orang Batak nggak boleh. Iya. Banyak nih. Kan banyak jadi ya. begitu. Nah, itu agak kurang rasional, ya kan? Bukan agak lagi, udah itu yang harus kita didik. Ah. Kita harus memilih berdasarkan kompetensi, integritas, Kinerja, komitmen, jejak ya. rekam jejak Rekam dan jejak. seterusnya. Coba penonton lihat Bu Shirley Joanda kan waktu itu banyak ditolak Iya. karena dia Betul. tionghoa bla bla bla. Sekarang di TikTok dia kinerjanya benar-benar kelihatan Iya. nyata dia. Iya. Dan dia kesana, menjadi gubernur ya, Hmm. kan karena suaminya, Ya. Ya. ya kan? Ya, dia Tapi ternyata melanjutkan, emang ya. karena dia bagus, nggak ada masalah. Mhm. Ternyata nggak apa-apa. Mingkem tuh yang kemarin nolak tiba-tiba kan kayak, nah lu ngelawan warganya sendiri sekarang, warga yang diuntungkan Bu Enggak, Shirley. tapi kalau orang yang menolak misal berdasarkan agama, mau Shirley ngapain Iya. dong? Iya. Tetep Nah, itu sih aja. irasional bang. Memang irasional. Itu semua karena gender, karena agama, karena etnik, karena suku, karena tinggi badan. Gitu ya. Nah, betul. Ribet juga ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya berarti memang kalau secara harfiah politik dinasti ya sah-sah aja sebenarnya. Kalau Maksudnya menurut saya sah-sah. sah-sah aja. Yang penting kitanya sebagai yang punya suara bersikap atau berpikir rasional untuk Iya. memilih gitu kan bang. Dan mereka itu yang berkuasa itu tidak menggunakan tadi Money politik. money Politik. politik, tentara, polisi, segenap infrastruktur birokrasi untuk kepentingan kemenangan anaknya misalnya. Keuntungan Kalau itu harus pribadi. kita lawan. Aduh. Benar. Ya. Tapi kalau cuman karena dia kita menolak dia karena dia adalah anak dari presiden gitu. Gibran tuh saya menolak. Ada tuh teman saya ngomong, yang gua tolak tuh dia adalah Gibran. Dia itu anak Jokowi. Nggak boleh dong dia maju. Saya kan, hah? Kenapa? Kenapa? Emang kenapa? Kalau dia anak Jokowi. Iya, kenapa? Iya. Ya, jadi sebenarnya yang perlu dikonsernin itu bahasanya jelek banget. Yang harus jadi concern itu adalah bukan politik dinastinya, tapi gimana caranya kita memilah siapa nih yang mau kita pilih gitu. Jangan kayak tiba-tiba ini anaknya Pak Jokowi, yaudah nggak usah milih lah, Pak Jokowinya saya nggak suka misalnya gitu. Misalnya ya itu kan contoh yang saya lain nggak tuh. suka gitu, atau kayak saya pilih aja deh, kan AHY juga sempat nyalonin jadi gubernur ya Iya. kalau nggak salah kan, misalnya anaknya Pak SBY saya dukung, jangan, dulu lihat dulu Iya. gitu, ini Iya. bagus nggak untuk dipilih gitu. Waduh. Betul, setuju. Gitu teman-teman dan penonton. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.